Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang optimis, ikhtiar. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita adalah dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari sama-sama kita perhatikan pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala persoalan, dan kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Contoh, Raisa mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Yang selanjutnya ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Contoh, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Sedangkan tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil usaha setelah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Contoh, seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah, dan maha kaya. Mari sama-sama kita mendengarkan dalil tentang optimis yang terdapat pada surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mendengarkan dalil tentang ikhtiar yang terdapat pada surah An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Dan kita akan mendengarkan kembali dalil tentang tawakal yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Shadaqallahul azim. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 melarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Ayat ini membangkitkan sikap optimis. Betapapun banyaknya dosa seorang hamba, pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar sekuat tenaga dan niat yang benar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan hidup akan mudah dicapai. Surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, memohonkan ampunan, suka bermusyawarah dan tawakal. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal akan dicintai. Pada kelas 9 ini, kita hanya akan mempelajari tentang ilmu tajwid, qalqalah, dan ra. Tentu kalian sudah mempelajari ilmu tajwid lainnya pada kelas 7 dan qalqalah secara bahasa adalah pantulan atau memantul. Sedangkan secara istilah, qalqalah memiliki arti melafalkan huruf-huruf tertentu dengan cara memantulkan secara jelas dan kuat. Adapun hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Untuk menghafal huruf-huruf tersebut dapat disingkat menjadi ba, ju, di, to, qa. Qalqalah terbagi kepada 2, qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Disebut qalqalah sugra apabila huruf qalqalahnya berharakat sukun atau mati dan berada di tengah ayat. Contoh, wa ma adraka mal hutamah fa atharna bihi naq'a. Disebut qalqalah kubra apabila huruf qalqalahnya berharakat sukun atau hidup, berada di akhir ayat, dan bacaannya diwakafkan. Contoh, Irama zatil imad. Dan pada potongan ayat yang lain, Sayasla naran zata lahab. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra terbagi 3. Yang pertama, ra tarqiq, dibaca tipis. Yang kedua, ra tafkhim, dibaca tebal. Dan yang 3, ra jawazul wajhain, yaitu ra boleh dibaca tipis ataupun tebal. Ra dibaca tipis bila yang pertama, ra berharakat kasrah. Contohnya, wal musyrikina. Yang kedua, ra yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contoh, khabir. Dan yang ketiga, ra sukun diwakafkan atau di akhir ayat didahului harakat kasrah. Contohnya, fi miryah. Yang kedua, ra tafkhim atau tebal. Ra dibaca tebal bila yang pertama, ra berharakat fathah. Contoh, ara'aita. Yang kedua, ra sukun yang didahului huruf berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, yarji'un. Yang ketiga, ra yang dibaca mati diwakafkan dan huruf sebelumnya mat tabi'i berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, ghafur.
Dan yang keempat, ra yang dibaca mati didahului oleh sukun dan sebelumnya barisnya fathah atau dhammah. Contoh wa. Dan yang terakhir adalah ra jawazul wajhain. Ra dibaca jawazul wajhain. Ini boleh dibaca tipis ataupun tebal bila ra itu disukun di ujung ayat. Sebelumnya terdapat huruf isti'la dan sebelum huruf isti'la berbaris kasrah. Contoh